Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan menu. Yuk disimak. Nah, kata menu sendiri itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti suatu daftar yang tertulis rinci. Menu juga dapat diartikan sebagai rangkaian jenis makanan dan minuman yang tersedia dan yang akan dihidangkan. Nah, jika dilihat dari sudut pandang tamu pada jamu makan, menu merupakan daftar urutan makanan yang akan disajikan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang juru masak, menu merupakan daftar makanan yang harus disiapkan dan disajikan ke konsumen. Nah, menu yang dihidangkan ini harus disusun berdasarkan kerangka menu yang terbagi menjadi tiga, yaitu hidangan pembuka atau appetizer, lalu hidangan utama atau main course, lalu yang terakhir ada hidangan penutup atau dessert. Terdapat beberapa jenis menu, sedangkan jenis menu menurut waktu itu terbagi menjadi tiga, yaitu menu makan pagi atau breakfast, ada makan siang atau lunch, dan makan malam atau dinner. Menu makan pagi atau breakfast ini biasanya dipilih menu yang sederhana dan cepat dihidangkan. Untuk menu makan pagi ala Indonesia itu biasa terdiri makanan yang mudah disantap, seperti soto ayam, nasi goreng, nasi uduk, bubur ayam, dan lain-lain. Sedangkan untuk menu makan siang ini hampir sama dengan menu makan pagi. Nah, biasanya tuh disajikan dengan menu yang sederhana dan cepat dihidangkan, terutama bagi konsumen yang merupakan karyawan atau pegawai yang mengingat mereka memiliki waktu yang terbatas selama istirahat makan dan siang. Nah, biasanya konsumen jenis ini memilih makanan jenis makanan one dish meal seperti pizza, burger. Nah, untuk menu makan malam itu berbeda dengan sarapan pagi maupun makan siang. Biasanya makanan malam ini dilaksanakan lebih santai dan tidak terbatas waktunya. Hidangan makan malam biasanya lebih banyak pilihannya. Nah, selanjutnya ada jenis menu statis dan menu siklus. Untuk menu statis adalah menu yang dihidangkan sama setiap harinya. Contohnya Kentucky Fried Chicken, pizza, ayam penyet, dan lain-lain. Menu ini dimanfaatkan oleh restoran yang konsumennya berbeda setiap hari atau bagian tidak setiap hari, sehingga cukup puas dengan menu yang ada. Nah, selanjutnya ada jenis menu siklus. Menu siklus atau cycling menu adalah menu yang dihidangkan setiap hari, selalu berganti untuk satu periode tertentu dan dapat diulang pada periode waktu berikutnya. Misalnya menu 5 hari, 7 hari, atau 10 hari, dan seterusnya. Biasanya menu siklus ini digunakan pada rumah sakit atau institusi yang dimana orang-orangnya sama tinggal dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tujuan dari menu siklus ini adalah untuk memastikan makanan yang diberikan itu bervariasi tanpa pengulangan yang terlalu sering untuk menghindari makanan yang sama dalam satu minggu agar tidak terjadi kebosanan. Selanjutnya, menu dapat dibagi menjadi dua, yaitu menu table d'hote atau set menu dan menu à la carte. Untuk menu table d'hote merupakan menu dengan susunan hidangan lengkap dengan ketentuan harga yang utuh dan telah ditetapkan sebagai satu paket yang dipesan oleh konsumen di institusi komersial seperti hotel. Biasanya menu ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 3, 4, atau 5 kelompok yang biasanya juga terdiri dari makanan pembuka, sop, dan makanan utama. Lalu selanjutnya ada menu à la carte. Menu ini merupakan menu yang menyediakan berbagai hidangan dengan harga yang berbeda untuk setiap hidangan sehingga konsumen dapat memilih sesuai keinginan dan biasanya memiliki banyak paket dengan harga yang berbeda. Nah, untuk karakter dari menu à la carte ini biasanya mencantumkan daftar makanan yang lengkap, memberikan peluang kepada konsumen untuk memilih makanan sesuai dengan selera, serta harga yang dibayar sesuai dengan harga yang dipesan dan makanan akan dimasak ketika ada pesanan dan orderan. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi dari menu itu sendiri. Yang pertama, sebagai alat pemasaran untuk mengkomunikasikan rencana pelayanan untuk kepuasan konsumen, lalu sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial institusi, lalu sebagai alat informasi tentang harga makanan, hidangan yang tersedia, teknik produksi dan cara pelayanan, lalu sebagai iklan produk makanan yang ditawarkan, dan sebagai alat untuk menentukan cara pembelian bahan makanan, dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menentukan macam peralatan, tata letak, dan perencanaan fasilitas produksi. Terus selanjutnya ada struktur menu. Nah, struktur menu adalah ketentuan frekuensi pemberian makan dan makanan selingan dalam sehari. Contohnya, 3 kali pemberian makanan pertama dan 2 kali pemberian makanan selingan. Pada umumnya, struktur hidangan untuk makanan dibagi sebagai berikut, yaitu pertama ada hidangan makanan pokok yang terdiri dari nasi, lalu yang kedua
kedua ada hidangan lauk pauk, yaitu masakan yang terbuat dari bahan makanan nabati dan hewani. Lalu yang ketiga ada hidangan berupa sayur mayur. Lalu yang terakhir ada hidangan yang terdiri dari buah-buahan. Hidangan ini biasanya berfungsi sebagai penghilang rasa yang kurang sedap setelah makan, sehingga diberi nama cimik. Lalu selanjutnya ada tujuan perencanaan. Nah, untuk tujuan perencanaan menu sendiri adalah sebagai pedoman dalam kegiatan pengolahan makanan, lalu mengatur variasi dan kombinasi hidangan, lalu untuk menyesuaikan biaya yang tersedia, lalu menghemat penggunaan waktu dan tenaga serta menu yang disediakan dengan baik dapat digunakan sebagai alat penyimpanan yang baik. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan menu. Untuk yang pertama, ada faktor dari aspek konsumen yang meliputi usia, kondisi kesehatan, kebiasaan makan, dan kecukupan gizi. Lalu yang kedua ada aspek manajerial yang meliputi macam dan peraturan institusi, macam dan jumlah orang yang dilayani, lalu peralatan dan perlengkapan dapur yang ada, serta musim dan iklim. Lalu mengapa musim perlu dipertimbangkan dengan makanan? Yang pertama, musim berhubungan dengan cuaca. Keadaan cuaca bisa panas maupun dingin. Ada kalanya makanan yang populer dan digemari pada musim dingin tidak digemari pada musim kemarau maupun sebaliknya. Contohnya pada musim kemarau atau panas, orang-orang cenderung mengkonsumsi makanan minuman dingin seperti es krim, sup buah, dan lain-lain. Sedangkan pada musim dingin, orang-orang cenderung menggemari makanan yang hangat atau panas seperti sop, bakso, mie kuah, maupun wedang jahe. Lalu yang kedua, musim berhubungan dengan bahan makanan. Musim berhubungan dengan masa panen suatu bahan makanan. Contohnya adanya musim durian ataupun musim mangga. Lalu yang kedua, musim berhubungan dengan hari raya. Pada hari raya, makanan yang disajikan merupakan makanan tertentu. Contoh pada hari raya Idul Fitri, orang-orang cenderung menyajikan menu seperti ketupat, opor ayam, dan lain-lain. Serta pada hari raya Natal, orang-orang cenderung menyajikan menu kalkun. Lalu selanjutnya ada anggaran yang tersedia. Biaya untuk menyelenggarakan makanan harus diperhitungkan dalam penyusunan menu. Pada penyelenggaraan makanan institusi biasanya sudah ditetapkan biayanya dalam anggaran biaya tahunan. Makanan yang disajikan harus disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Nah, berikut adalah syarat-syarat dalam anggaran yang tersedia. Pertama yaitu menghindari pengulangan. Pengulangan di sini bisa berarti pengulangan dari bahan pokok, pengulangan warna pada bahan makanan, lalu pengulangan rasa pada makanan. Lalu yang kedua ada rasa hidangan yang bervariasi. Rasa dalam satu makanan bisa manis, asam, maupun manis. Lalu yang ketiga ada tekstur hidangan bervariasi yang meliputi kekentalannya, kerenyahan, atau kekenyalan. Lalu yang keempat ada teknik pengolahan bervariasi. Lalu yang terakhir ada nilai gizi pada menu diharapkan sesuai standar maupun kebutuhan gizi. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.